Kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Bagus. Kita semua luar biasa. Karena kita terus mau memuji Tuhan dalam Ekaristi seperti hari ini. Siapa yang masih berpantang dan puasa? Saya, kamu pantang puasa? Iya. Bagus. Karena masa Prapaskah itu adalah masa penuh rahmat. Masa Prapaskah akan membimbing kita menjadi manusia baru, manusia yang semakin luar biasa. Sekarang marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita seraya mohon ampun kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada salah perbuatan kepada Roh Kudus dan kepada saudara sekalian supaya membawa saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau berkenan kepada semua orang yang mencari kedamaian abadi. Gembalakanlah kami domba-domba-Mu dalam satu kawanan bersama Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu gembalakanlah umat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiam di rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib
seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah Dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain: Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menembus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak terus-menerus Dia murka, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak pernah Dia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita dan setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuatnya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku bahkan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan akan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu
menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihat dia, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku
adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Belum misa ada pelayanan sakramen pengampunan dosa. Ada orang menyebut sebagai sakramen pertobatan. Semua sama, karena rahmat yang dirayakan sama, rahmat yang dihadirkan sama. Sakramen pengampunan dosa itu mengingatkan kita semua bahwa kita itu manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Siapa di antara kita yang belum pernah berdosa? Angkat tangan. Siapa yang pernah berdosa? Angkat tangan. Semua pernah berdosa. Dan dalam Injil kita mendengar kisah anak yang hilang. Ada seorang yang sudah tua mempunyai 2 anak sulung dan anak bungsu. Yang hilang siapa? Bungsu atau sulung? Sulung atau bungsu? Atau dua-duanya? Oke, siapa yang berbuat kesalahan di antara kedua anak tadi? Anak sulung, anak bungsu tidak? Dua-duanya. Baik, sekarang kita akan belajar. Anak bungsu, apa kesalahannya? Apa kesalahan anak bungsu? Berfoya-foya. Salah kita berfoya-foya. Kalau kita punya uang, bisa juga karena berfoya-foya dengan pelacur dan mabuk itu jelas dosa. Namun lebih dari itu, kesalahan dia adalah meninggalkan ayahnya. Itu berarti dia lupa akan tanggung jawabnya. Menggarap, mengolah kebun atau tanah milik ayahnya yang menjadi juga tanggung jawab anak-anaknya. Dosanya banyak. Foya-foya, waktu mabukan, dan tidak membantu orang tuanya. Baik. Kemudian anak sulung, apa kesalahannya? Iri hati. Iri kepada siapa?
kepada siapa? Adiknya. Karena ayahnya tidak memestakan dia. Padahal dia selalu bersama ayahnya, membantu ayahnya mengolah kebun atau tanah. Adiknya yang meninggalkan ayahnya justru sekarang dipestakan. Iri, dengki, itulah yang dirasakan oleh anak sulung tadi. Itu berarti bahwa walaupun ia masih bersama-sama dengan ayahnya, si sulung tindakannya seperti meninggalkan ayahnya. Oke, sekarang kita mau belajar lagi. Apa yang mendorong si bungsu mau kembali kepada ayahnya? Apa yang mendorong? Lapar, memang kelaparan. Sama lagi, ketika lapar dia ingat apa? Ayahnya baik. Kebaikannya itu terlihat ketika para pegawainya tidak pernah kelaparan. Jadi dia ingat anak bungsu tadi akan kasih Allah, akan suasana kasih di dalam rumahnya kepada anaknya, juga kepada seluruh karyawannya. Sementara si bungsu kelaparan, minta makan gak diberi, berarti dia sungguh merindukan suasana kasih itu sendiri. Akhirnya si bungsu kembali agar bisa merasakan kembali suasana kasih yang terputus karena ia meninggalkan ayahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, mungkin ada di antara teman-teman saudara yang sungguh meninggalkan Allah. Mereka tidak percaya lagi kepada Allah. Mereka menjadi orang yang memang tidak pernah ingat Allah. Menjadi orang ateis. Hidupnya seenaknya sendiri. Saya kira kita selalu bersama dengan Allah. Karena kita terus beriman kepada Allah. Siapa yang masih beriman kepada Allah? Angkat tangan. Semua percaya pada Allah? Amin. Pertanyaannya adalah, apakah kita jangan-jangan seperti anak sulung yang masih bersama dengan Allah, namun masih sering seenaknya sendiri, iri, dengki, marah, kurang sabar,
malas-malasan. Itu juga bisa kita alami, kita lakukan walau kita masih bersama dengan Allah. Oleh karena itu, masa prapaskah yang sedang kita jalani saat ini adalah masa di mana kita diajak untuk membersihkan diri dari segala hal-hal yang tidak pantas tadi. Dan kalau kita melakukan itu karena kita merasa setiap kali kita berdosa, itu seperti kita memutuskan relasi kasih dengan Allah dan sesama. Setiap dosa, apapun dosa itu, pasti akan menjauhkan kita dari Allah dan sesama. Kita mohon biarlah mati laga, pantang dan puasa, doa-doa kita, permenungan akan sabda Tuhan membantu kita untuk berani kembali mengasihi Allah dengan pertobatan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang karena yakin dan digerakkan oleh kasih Allah yang maha sempurna itu, marilah kita tunjukkan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Allah Bapa mengutus Roh Kristus kepada mereka yang dianiaya atau ditindas, agar mereka dikuatkan imannya dan tetap menyalakan api pengharapan-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa memberkati usaha masyarakat kita agar dengan tekun dan ulet akhirnya berhasil memajukan kesejahteraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan hidup dan putus asa, semoga Allah Bapa menjamah mereka yang putus asa dan mengalami kesulitan hidup, agar mereka memperoleh kembali pengharapan dan ketabahan hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir dan berkumpul di sini, semoga Allah Bapa memberkati kita agar selalu mampu menghayati kehadirannya dalam diri kita masing-masing. Di tengah-tengah umat-Nya, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sudilah Engkau mendengarkan
dan mengabulkan doa-doa permohonan kami ini, sebab semuanya itu kami unjukkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan. Persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber kegembiraan, terimalah persembahan yang kami unjukkan ini, tanda kemurahan-Mu yang menghapus dosa-dosa dunia, berkat kurban salib Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita. Dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Di atas bumi
lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Allah Bapa, sumber belas kasih, kami bersyukur atas besarnya kerahiman yang Kau tunjukkan kepada kami dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga kami pun mengasihi sesama dengan setia sampai kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.